Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton. Danau. Kalau dia bersalah, dia dibakar. Sama aja dok, dua-duanya. Nggak, Hasilnya tapi mati. yang paling banyak itu dibakar, Franky. Waktu sihir itu dibakar itu adalah Dokter Jaya, saya mau nanya dok, pengertian mati biasanya tuh apa dok? mati itu ada yang namanya mati klinis. Mati klinis itu adalah tiga fungsi utama, tiga fungsi vital udah stop. Fungsi otak, fungsi jantung, dan fungsi paru stop secara permanen. Nah, kalau dia tidak permanen artinya dia balik lagi, itu namanya mati suri. Mati suri. Jadi kalau tiga-tiganya nggak bisa salah satu aja dok ya? Nggak bisa. Tapi salah satu hilang fungsi, yang lainnya ikut. Misalnya orang diketok kepalanya, otaknya nggak berfungsi, otomatis nanti paru sama jantungnya stop juga. Kalau orang serangan jantung, jantungnya stop, lama-lama parunya sama otaknya juga stop karena nggak dapat darah. Fungsi total dari masing-masing organ tadi dok ya? Ya. Kalau misalnya orang ditusuk parunya nggak berfungsi, rusak, misalnya orang kena COVID misalnya, dia nggak dapat oksigen, jantung nggak dapat oksigen, otak nggak dapat oksigen, akhirnya mati juga. Jadi artinya salah satu mati, dia akan mati, tapi permanen. Makanya biasanya begini, dari mati klinis sampai mati permanen, kita punya batasan 2 jam. Jadi seorang setelah jantung stop, otaknya stop, parunya stop, dokter itu harus nunggu 2 jam. Karena dalam 2 jam itu kalau dia masih belum permanen, dia masih bisa balik lagi. Balik lagi dengan berbagai macam cara, bisa dengan didoain, mungkin disetrum, di apa segala macam. Tapi kalau 2 jam nggak itu, kemungkinan dia bangun kecil. Makanya biasanya kalau orang meninggal di rumah sakit, setelah meninggal dia disimpan dulu di ruang perawatan, bukan di kamar mayat ya. Kamar mayat nggak ada orang. Di ruang perawatan disimpan, jadi orangnya ditutupin sama selimutnya atau kain kafannya, dibiarin selama 2 jam. Karena kalau in case dia bangun, dokternya masih ada dan bisa bantu dia. Tapi kalau dia dibawa kamar mayat, itu nanti dia bisa bangun terus nggak ada orang, dia jadi mati beneran. Gitu. Oke. Jadi makanya kalau orang meninggal di rumah sakit nggak boleh dibawa pulang lagi, nggak boleh langsung dibawa pulang. Karena dibawa pulang tahu-tahu dan 1 jam lagi dibangun di rumah. Nah itu jadi bahaya gitu. Dok, yang saya mau nanyain gini, kan ada orang meninggal itu karena memang sudah waktunya. Tapi ada orang meninggal juga karena dibikin waktunya dok. Ya kan? Yaitu orang yang dihukum mati. Ya. Dokter yakin nggak bahwa kalau orang itu meninggal itu memang sudah waktunya? Kan susah ngomong ya nih dok kalau udah kayak gitu. Oh iya, Franky, karena saya punya pengalaman, saya nggak tahu ya, tapi begini, saya ngajar di salah satu fakultas hukum di Jakarta. Sekali waktu ini ada dosen perempuan, dia sehat walafiat, masih muda, ketemu orang yang mungkin dia bisa ngelihat gitu, dia bilang, wah ibu akan mati tenggelam. Dia kaget, nggak ada yang nanya. Dia kok itu dalam hati, lu ngaco ya, bagaimana gue mati tenggelam, gue nggak suka berenang, gue nggak tinggal di laut, gue nggak mau, ya dia nggak percaya. Nggak selang berapa bulan kemudian, dia pergi jalan-jalan naik mobil, ada supir sama temannya satu, dosen juga. Jalan di salah satu daerah di Jakarta tuh ada jalan yang turun ke bawah, Franky. Turun terus dinaik lagi gitu. Pada waktu dia sampai di bagian bawah, tiba-tiba mobilnya mogok. Mogok ituin nggak bisa. Terus tiba-tiba supirnya ngelihat sesuatu, barangkali supirnya kabur. Tiba-tiba datang air bandang di salah satu sisi jalan dan kesapu. 2 orang itu meninggal. Itu ada, saya pernah dengar yang kayak itu di Kali Pesanggerahan ada tuh yang kayak gitu. Nah, dia meninggal, saya juga nggak tahu habis begitu.
Karena saya lagi di RSM, bagian forensik. Tiba-tiba datanglah 2 orang tenggelam. Memang di jalan. Kan kalau tenggelam biasanya di kali, kolam renang, ke laut, di jalan. Dan 7 orang itu, kemudian saya dihubungi sama dekannya. Dokter Jaya tolong bantu itu sejawat kita. Bukan dokter, dia sarjana hukum. Sejawat kita meninggal, tolong dibantu. Saya bantu. Tapi itu namanya kita kan nggak pernah tahu, Frank. Orang sehat walafiat nggak ada apa-apa. Dan pernah juga kejadian kan orang dia bilang, lo dapat kena kecelakaan. Dia bilang, mana mungkin kecelakaan, gua kagak punya nggak punya mobil, nggak punya motor. Lagi di rumah tiba-tiba ada pesawat jatuh, ketimpa rumahnya dengan pesawat jatuh. Mau diapain? Itu namanya nasib. Oke, nah jadi kan termasuk yang meninggal itu waktunya dibuat oleh manusia ya, Dok ya? Dihukum mati. Oh, kalau itu iya. Nah, kalau hukuman mati di Indonesia itu masih ada, Dok ya? Masih ada. Di dalam KUHP yang baru tahun nomor 17 tahun 2023 yang mulai berlaku tahun ini ada hukuman mati. Nah, itu bunyinya gimana? Dihukum sampai mati atau dihukum mati doang? Dihukum mati, tetapi di situ ada klausul. Karena yang protes banyak nih. Di seluruh dunia tuh sebagian besar negara tuh tidak tidak mengadopsi hukuman mati. Mereka tidak mengakui hukuman seumur hidup ada. Hukuman sampai ratusan tahun bisa ada di Amerika. Tapi hukuman mati tidak ada karena dianggapnya untuk membuat orang mati itu adalah hak Tuhan. Dan dianggap melanggar hak asasi manusia. Tapi di Indonesia tetap dipertahankan karena dianggapnya ada beberapa kejahatan yang memang harus dihukum mati. Tapi di dalam undang-undang yang baru itu dibilang kalau orang dihukum mati baru bisa dieksekusi 10 tahun kemudian. Jadi dia masih kasih tenggang waktu. Tapi ini yang saya nggak setuju itu keterangan berikutnya. Dalam 10 tahun dilakukan evaluasi apakah dia berkelakuan baik apa enggak. Kalau dia berkelakuan baik ada kemungkinan itu dirubah menjadi seumur hidup. Nah sekarang pertanyaan saya begini, kalau orang udah dihukum mati, nggak mungkin dia nggak berbuat baik di dalam penjara. Ya kebanyakan akan dia nggak ada kesempatan untuk kalau penjaranya benar nggak akan ada kesempatan untuk berbuat jahat. Dia pasti berkelakuan baik. Artinya sebenarnya hukuman mati tidak ada. Karena itu satu. Yang kedua, kalau kelemahannya adalah yang namanya berkelakuan baik itu yang menilai kan orang-orang dalam nih. Di situ membuka peluang terjadinya penilaian yang bias mungkin, Dok ya. Ya penilaian yang bias yang saya nggak tahu. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya kalau memang itu jadi jangan ambigu begitu. Kalau menurut saya misalnya sebenarnya 10 tahun saya setuju dengan dihitung 10 tahun. Kenapa? Karena kita punya sejarah bahwa dalam waktu kita melakukan vonis eksekusi hukuman mati itu ada kesalahan, ada kemungkinan kesalahan. Artinya bukan dia pelakunya. Kemudian ada novum yang menunjukkan bukan dia pelakunya, dan itu kita udah berapa kali. Yang paling jelas Sengkon dan Karta itu sudah dieksekusi tetapi ternyata bukan dia. Nah itu bisa ditanggulangi dengan 10 tahun itu. Karena dalam 10 tahun kalau tidak ada temuan baru tetap harus dilaksanakan kalau mau saya. Kalau mau. Nah sekarang kita mulai dari ini, Franky. Yang kamu tahu hukuman mati itu dengan cara apa? Sebentar, Dok, saya penasaran dengan bunyinya penghukuman mati itu. Vonisnya itu seperti apa? Dihukum sampai mati atau menjalani mati. Sampai mati? Kalau di Indonesia udah jelas ditembak, Franky. Karena kan gini, ada beberapa kasus yang dimana istilahnya contoh nih, Dok ya, orang digantung, nggak mati. Oh itu lain. Kita nggak ngomong itu karena itu di Indonesia. Sekarang atau orang ditembak sampai mati. Nah berarti hukuman sampai mati ya? Ya, tetapi dengan cara ditembak. Caranya itu ditentukan oleh negara. Indonesia dengan ditembak, kalau di Malaysia dengan digantung. Di Amerika mungkin saya nggak tahu diracun, tapi dulu di listrik. Jadi emang ada caranya, tapi sampai mati itu ya dia ya? Iya dong. Nanti yang setelah dihukum itu dinilai sama dokter benar mati enggak. Dokter yang menilai. Kan misalkan contoh nih, Dok. Nih amit-amit ya, Dok ya, kita ngebicarain nasib orang. Tembak bagian mana aja, Dok? Kepala. Yang mematikan kepala. Tapi katanya jantung daerah sini yang dihantam. Kepala atau jantung itu dua itu pasti. Karena kalau kepala kan ya bekasnya susah ya, Dok ya. Sini kan bisa ditutupin ya. Nah ternyata dia nggak pas kena jantungnya atau apa? Nggak mungkin.
Nggak mungkin. Nggak mungkin karena penembaknya itu udah satu tim ya. Yang nembak kan bukan satu orang, Franky, beberapa orang. Beberapa orang si terdakwanya. Jadi itu biasanya sih kalau di Indonesia yang setahu saya kemarin narkoba itu ya dibawa ke satu tempat khusus di mana di pulau mana gitu. Kemudian dia itu ditutupin kepalanya dan kemudian di sini ada berapa orang eksekutornya pegang senapan semua. Semuanya meledak, Franky, tapi yang punya peluru cuma satu. Mungkin nih dok ya. Jadi seperti bunyinya adalah dihukum sampai mati. Jadi kalau dia belum mati, diulang lagi sampai mati ya. Ya. Karena itu karena dianggap setelah itu diperiksa sama dokter menyatakan udah mati, udah selesai. Dokternya ada spesialisasinya? Enggak. Dokter mana khusus, aja? Bukan, dokternya biasanya dokter memang tugasnya gitu, dia kerja dokter di kejaksaan. Mungkin. Ya, dia yang kerja di aparat hukum lah, tapi dia nggak boleh terlibat di dalam prosesnya. Tapi sekarang yang kamu kenal hukuman mati apa aja? Ya, hukuman ditembak. Maksudnya gitu dok ya? Iya, paling kuno. Paling kuno pancung. Pancung zaman dulu Perancis, guillotine, pakai guillotine ya. Tahu guillotine ya, mungkin orang tahu. Guillotine itu apa ya? Itu satu alat hukum pancung yang diciptakan oleh orang namanya Guillotine sendiri kan. Itu di Perancis. Saat itu untuk supaya katanya yang terdakwanya ini terhukumnya tidak terlalu merasakan sakit. Itu kan zaman dulu kan dikancung pakai kampak. Kalau zaman di Eropa, guillotine itu satu pisau yang besar sekali, bukan besar sekali, tajam sekali. Itu jadi kepala orang shot. Yang orangnya di fiksir, ini jatuhin pasti putus. Penciptanya sendiri yang menciptakan alat itu dihukum mati oleh alatnya sendiri. Salah satunya juga sama beberapa bangsawan di Eropa sana juga coba. Itu sudah agak pertengahan, Franky, di awal. Hukum mati pakai apa? Racun, Franky. Oh, awal banget dok ya? Nah, rajam. Racun. Sokrates. Pernah tahu nggak? Sokrates itu kan zaman sebelum Masehi. Sokrates yang saya tahu pemain bola Brasil dok. Enggak, Sokrates itu adalah seorang filsuf yang dia senang ngajarin ilmu filsafat ke anak-anak muda, membuat pencerahan pada orang-orang. Rajanya pada waktu itu bilang, ini orang jangan-jangan nih sengaja memprovokasi anak-anak muda supaya nanti sekali waktu memberontak. Dia bilang, lu nggak boleh ngajar lagi. Nah itu dia sebenarnya akademikus itu dari kata itu, dia membuat akademia, artinya mengajar. Ngajarnya di taman. Ngajar diskusi sama anak muda gitu. Nah terus dia bilang, lu stop ngajar. Dia bilang, nggak bisa, gue mesti ngajar terus. Itulah yang menjadi dasar dari akademik tuh, kata akademik. Dia nggak mau. Kalau nggak mau, lu salah, gue nggak salah. Lu salah, dikasih racun. Kalau lu merasa lu nggak salah, lu minum racunnya. Dia minum, mati. Itu paling awal, Franky. Jadi diracun. Yang kedua, penggal. Kalau zaman Romawi segala macam penggal kan pakai pancung. Orang buak di Cina juga penggal kan ribuan tahun yang lalu. Habis dipenggal, barulah kemudian zaman rada modern tuh guillotine. Apalagi listrik. Nah sekarang kalau guillotine tadi kamu udah cerita. Kalau penggal tahu ya orang yang biasanya itu yang eksekutornya tuh pakai tutupan itu juga. Yang itu ditutup diceru nunduk dipenggal pong. Waktu zaman ini waktu perang orang disuruh berlutut, di bawah ada lubang, pung kepalanya masuk, pung badannya ditendang semua, masuk semua dari situ diuruk langsung. Tuh di penggal. Nah terus kemudian listrik, terus guillotine semua di Perancis. Hukum listrik, yang kamu tahu soal hukuman listrik gimana? Hukuman listrik, orang didudukin di satu kursi khusus dari kayu. Hah? Kursi kayu, cuman ada di sininya dikasih elektroda buat pengalir listriknya sama kepala kan. Ada satu yang kamu lupa. Ya, listriknya ada disalurin dok. Kalau ada grounded. Hah? Ada grounded. Kalau nggak grounded nggak bisa Iya, itu kan nanti di sininya kan makanya di sini sana buat mungkin yang positifnya atau negatif. Kalau AC kan mana aja, yang penting dia terhubung ya dok ya. Tapi kalau nggak di grounded mati nggak?
Enggak dok, nggak nyampe. Nah itu sama seperti itu burung itu nempel di tiang listrik, dia di kabel listrik. Makanya yang di sini tangan itu dihubungkan dengan bawah, yang kepala dihubungkan dengan sumber satunya lagi. Nah kepalanya kayak gimana bentuknya? Helm, topi, helmnya. Terus kemudian Ada persyaratan khusus nggak helm? Kalau dia rambutnya tebal kan, dia bisa nggak kena listrik. Ya dibotakin dok ya. Hah? Dibotakin. Enggak pernah, orang itu nggak dibotakin pengen. Jadi diapain? Itu belajar, kau fisika, pakai fisika. Listrik itu akan mengalir dengan cepat kalau dia basah. Jadi dibasahin. Jadi di helmnya itu ada seperti kayak spons, dibasahin sehingga kayak gini. Kalau seorang nih ya misalnya melakukan hukuman listrik, tapi nggak dibasahin, itu bisa yang menghukumnya itu bisa dipenjara loh, bisa dihukum. Kenapa? Nggak mati-mati. Menyiksa, bukan karena nggak mau mati-mati. Emang tujuannya mati, tapi menyiksa. Nggak boleh menyiksa. Hukuman mati adalah menghukum, bukan menyiksa. Jadi dia pakai ini, begitu dia strut, langsung strut, dia kejang-kejang cepat langsung meninggal. Kalau dia nggak dikasih air, nggak dikasih basah, itu matinya lama dan itu namanya penyiksaan dan dia bisa dihukum karena melanggar prosedur. Gitu. Ya tapi saya sih jujur aja dilema dok kalau ada namanya hukuman mati. Enggak, itu bukan urusan kita, Frank. Biarin bagian jaksa ini itu. Hati nurani, hati saya nggak tegaan. Nah terus apa setelah itu? Suntik mati. Nah sekarang pertanyaan suntik nih. Suntik mati siapa yang nyuntik, Franky? Orang dok. Orang nggak tahu pembuluh darah, Franky. Hah? Nggak tahu pembuluh darah. Iya. Kan siapa dok? Lo yang bisa nyuntik pembuluh darah siapa? Nyuntik pembuluh darah medis. Boleh nggak dokter? Nah, atau perawat? Tapi itu kan medis juga kan orang juga dok. Iya nggak, tapi boleh apa enggak? Kalau menurut saya bertentangan dengan dia punya sumpah kedokteran ya dok. Jadi nggak boleh. Ya nggak boleh. Dan itu hanya terjadi pada waktu masa zaman jahiliyah. Mungkin pada waktu perang dunia mungkin, saya nggak tahu, tapi benar apa enggak mungkin yang menyuntik. Tapi sebenarnya seorang dokter itu tidak boleh menyuntik. Jadi hukuman mati dengan menyuntik sebenarnya secara praktis sebenarnya nggak bisa dilakukan. Tapi sebenarnya dok, saya mau tanya, kalau kita suntikin ke daging, nggak mati, mesti pembuluh darah, Franky. Mesti pembuluh darah. Jadi kalau kita suntikin masuk nih, cus daging doang. Lama atuh. Kan dari daging baru masuk ke lama, itu namanya menyiksa, Franky. Kalau suntik itu udah pasti suntiknya masuk ke pembuluh darah. Kalau dia suruh minum racun masih mending dia sendiri yang minum. Harus dicekokin bisa pakai mesin, tapi nyuntik nggak bisa, mesti pakai orang. Jadi hukuman mati dengan suntik itu hampir pasti kagak ada. Tapi kamu udah lupa perang dunia kedua pakai apa? Cyanida, gas cyanida. Orang dimasukin dalam ruang gas, dikasih gas cyanida, orang itu langsung lepek mati langsung. Ini ada satu hukuman nih dok. Sewaktu saya jalan-jalan ke UK, itu ada satu tempat di mana ada banyak penyihir. Sama seperti yang Socrates tadi dok. Jadi kalau seseorang dituduh sihir, kalau dia merasa tidak bersalah, dia harus nyemplung ke satu danau. Kalau dia bersalah, dia dibakar. Sama aja dok, dua-duanya hasilnya mati. Yang paling banyak itu dibakar, Franky. Waktu sihir itu dibakar itu adalah masa di mana pada waktu itu sihir itu dikambing hitamkan kalau menurut saya. Iya. Dan untung itu tidak terjadi karena kalau nggak ada cerita Harry Potter, Franky. Harry Potter emang begitu ya? Nah, saya lupa. Oh bukan, kalau Harry Potter mah penyihirnya tuh sama kita hidup berdampingan lagi. Nggak ada cerita Harry Potter jadinya. Nah jadi cara untuk menghukum mati orang tuh sempet aja orang pikirin ya dok ya? Oh iya, ada orang. Dan saya tahu nggak yang paling serem apa? Begitu ke Vietnam. Di sana tuh kamu lihat tuh bagaimana cara mereka menghukum mati orang-orang yang menjadi lawannya mereka. Itu kejam sekali, Franky. Ya termasuk itu ada kayak papan orang langsung ke timpa dengan jarum-jarum begitu segala macam. Pokoknya serem deh di sana. Saya sempat lihat tuh, aduh karena besar banget. Jadi seperti itu. Nah tapi sekarang yang masih dilakukan yang sekarang lagi apa?
Ya itu paling tembak sama gantung. Oke, gantung. Gantung tembak, listrik. Suntik, iya, 4 iya. deh dok, 4 populer ini dok. Oke, nah sekarang gantung. Di negara tetangga nih, negara jiran. Gantung diapain lagi? Kenapa orang digantung kok bisa mati? Nggak bisa napas, ininya patah. Bukan nggak bisa napas, patah lehernya. Lehernya patah. Nah bagaimana leher bisa patah digantung? Kan sekarang kalau kamu gantung nih boneka di patah, Frankie. Karena dia nggak napas. Oh, Boneka kan nggak napas dok. enggak, sekarang binatang kamu gantung juga nggak mati. Serius, orang digantung nggak mati, Frankie. Matinya lama. Oke. Gantung diri itu lama, prosesnya bisa 10 menit. Hmm. Kalau hukuman gantung jus nggak sampai 2 menit juga habis. Ya. Mekanismenya beda. Jadi saya kan kebanyakan juga nonton film dok. Ya nggak apa-apa, itu memang dari film. Karena kita lihat dari film atau mungkin dari YouTube atau apapun gitu loh. Tergantung kamu aksesnya kemana. Film cowboy lagi. Iya, oke. Film cowboy, dia bikin tuh tali lasonya tuh gede gitu kan. Pinter lu bikin tali lasso kayak gitu tuh, saya bikin kadang-kadang nggak bisa tuh bagus kayak gitu. Wah, beli lasso pramuka yang gede lah. ada Terus dicari lehernya, pasang di lehernya sini, bagian lasonya di Enggak, belakang. oke, ininya dia kayak pasang talinya kan di leher. Tapi di atas Kenceng panggung. apa enggak? Di lehernya kenceng apa enggak? Ya cuman dirapetin dikit lah gitu. Oke, jadi pokoknya sekadar melingkar. Heeh. Ada simpulnya kan? Ada simpul yang saya bilang tuh bagus. Simpulnya di bikin. mana? Di belakang kepala. Salah. Di mana? Salah, Frankie. Berarti di Makanya kalau kamu begitu kamu bisa menyiksa orang. Oh. Di salah satu sisi, kanan apa kiri? Jadi gembol aja di kanan kiri. Oh gitu ya. Nah, terus? Nah, berarti saya salah memperhatikan tuh. Hmm. Habisnya waktu hukuman gantung itu saya merem sih dok. Makanya lihat latih. Kamu benar-benar kalau nonton yang benar perhatiin. Nah, Terus? kalau film cowboy ada 2. Disuruh naik kursinya ditendang atau bawahnya lantai itu kejeblak gitu kan. Enggak, kalau dipakai kursi itu orang bunuh diri, Frankie. Nggak boleh itu orang hukuman gantung pakai gitu. Kamu jangan salah. Hukuman gantung tuh pakai hitungan. Ngejeblak gitu ya. Pertama, talinya itu harus lebih panjang daripada jarak dari atas sampai ke leher. Jadi menyuntai. Oke. Tahu yoyo? Tahu. Kalau pakai yoyo, cuk gitu, begitu ke bawah baru dia naik ke atas. Jadi sistem yoyo harus dilakukan. Jadi kalau talinya terlalu pendek, begitu dia kagak mati, Frankie. Jadi hentakannya itu harus cukup, dia jatuh, gravitasi cek terhentak, nah disitulah leher patah. Artinya dihitung tuh jumlah talinya panjangnya, talinya lebih panjang. Di bawahnya dia berdiri di satu seperti kayak stage. Stage-nya itu bisa terbuka, di kakinya terbuka. Nah, terbuka begitu sekali waktu. Dia 1, 2, 3 dia jatuh ke bawah karena gravitasi. Berat badannya dia sama panjang talinya cukup untuk mematahkan leher. Terbuka sekaligus kan dok ya? Ya, Nggak bisa terbukanya pelan-pelan. Nah, Gitu. terbuka sekaligus. Jadi itu ada hitungannya, Frankie. Saya tidak tahu hitungannya, tetapi kalau hitungannya nggak benar, orang nggak mati, tetapi malah dia kesengsara, Frankie. Ada tuh. Ini cerita beneran. Di hukum gantung nggak mati-mati. Iya, sampai karena- berkali-kali dia. Karena salah hitungan. Salah itu kan atau salah? Kalau orangnya berat badannya itu hentakannya lebih besar. Lebih cepat dia Nah, meninggal. tapi kalau ininya terlalu pendek, dia juga gak mati, Frankie. Kalau kepanjangan, jadi dia harus cukup. Jadi ada hitung-hitungan itu berapa lebih panjangnya dari sini. Ini, jadi begini. Di sini kan ada ini nih, ada siku nih, rahang. Begitu dia turun, begitu jek udah sampai talinya udah itu, dia akan narik ke atas, berat badan narik ke bawah. Itu harus cukup untuk Nah mematahkan kalau leher. tulang lehernya patah, apa yang terjadi dok sama orang tersebut? Ini CPU, ini kabel utama putus, jantung paru stop. Oh gitu. Jadi putusin dia Sumsum punya. tulang belakang. Jadi di leher ini C3 C4 itu langsung kan di sini kan ada 7 ruas. Cek begitu, ininya keputus. Mati langsung seketika. Nah, itu adalah cara hukuman gantung yang Manusiawi. Karena kenapa? Sekarang kalau dibandingin segala macam, yang paling manusiawi itu adalah gantung. Bukan penggal. Penggal sakit, Frankie. Oh. Pernah nggak lihat orang habis dipenggal gitu? Kelojotan. Masih jalan. Badan masih bisa jalan.
Masih itu. Jadi dia merasakan sakit, Franky. Tapi kalau namanya gantung cek gitu. Kalau listrik masih sakit, tapi kalau listrik itu tanpa itu dia juga. Jadi paling cepat efisien, Dok ya. Gantung. Paling manusiawi karena itu paling cepat. Tapi apa nggak salah, Dok? Menurut saya mungkin pakai suntik lebih manusia, lebih nggak sakit. Nggak, sekarang masalahnya siapa yang mau nyuntikin? Suster nggak boleh, perawat itu suster boleh, nggak boleh, bidan nggak boleh, dokter nggak boleh. Siapa yang mau kerja? Taruhlah nggak boleh, Dok. Perawat nggak boleh, suster nggak boleh. Boleh ngajarin nggak? Nggak boleh. Sama aja lu membantu. Jadi seorang petugas medis membantu orang melaksanakan tindak pidana itu sama. Secara hukum siapa membantu tindak pidana, dia adalah melakukan kejahatan yang sama. Hukumannya sama. Saya nyuruh kamu bunuh orang, kamu dihukum 20 tahun juga 20 ngajarin tahun. Gini. Misalnya, nih kalau nyuntik tuh yang bener tuh nggak boleh ke daging, harusnya ke pembuluh darah. Nyuntiknya di sini nih, cari yang warnanya begini atau cari yang itu gitu. Iya, tapi kan kamu tahu tujuannya apa. Yang kamu ajari adalah orang yang akan mengobati. Kamu udah tahu. Itu artinya kamu tahu orang mau nyolong, kamu ajari ilmunya nyolong ya. Tetap salah dong. Ya dibohongin. Jangan kan gitu. Kamu nyolong aja, kemudian kamu jual barang colongannya ke orang lain. Penadahnya kena. Penada kena. Apalagi begitu. Jadi lupakanlah itu, Franky. Jadi yang paling efektif dan efisien gantung. Ya, tapi itu kita omongannya nggak akan ada ininya kalau misalnya sekali waktu. Oke, orang bilang kita menghormati HAM, tidak ada hukuman mati. Tapi sekarang gini, secara pribadi nih ya menurut kamu, hukuman mati masih layak nggak sih dipertahankan? Ya ngomong-ngomongan aja nih. Secara pribadi nih Dok ya. Saya kan orangnya nggak tegaan. Jadi kalau menurut saya mungkin lebih lebih cocok hukuman seperti di Amerika. Apa? Dikumpulin, dijumlahin ratusan tahun. Itu sebenarnya nggak beda dengan hukuman seumur hidup kan? Iya, kalau seumur hidup kan bisa diringankan. Jatuhnya jadi ke hukuman 20 tahun. Nah, kalau hukuman ratusan tahun jadiin berapa? Misalnya contoh dihukum 347 tahun. Diringankan masih 100, didiskon 50%, masih 172. Bisa ditanggulangi dengan cara hukuman seumur hidup tapi nggak boleh di-courting itu. Nggak bisa dapat remisi. Itu boleh. Tanpa ada kesempatan untuk mendapatkan keringanan hukuman. Ya seperti itu kalau menurut saya, Dok. Tapi sekarang kalau misalnya isu milih, ada nggak beberapa tindak pidana yang pantas untuk dihukum mati? Menurut kamu? Saya sok baik nih, Dok, jadi orang. Enggak, tapi sekarang gini, jangan lihat si pelakunya ini, tetapi berapa berat dia punya kejahatan, Franky. Kejahatan apa yang layak? Gini, kalau kita ngelihat daripada perbuatannya ya, orang-orang yang memang cukup layak terbukti dihukum berat ya. Berat itu artinya saya nggak ngomong mati. Itu memang kita jangan ngomong masalah HAM segala macam, karena yang diperbuatnya saja udah melanggar HAM. Jadi orang yang melanggar HAM masa masih pertimbangan HAM-nya lagi. Ya, tapi kalau ngomong masalah ada kemungkinan kekeliruan dan kemudian adalah di mana kalau sudah dihukum mati tidak ada, kalau bahasa ujian nggak bisa direvisi, diremedial, Dok, diulang. Ya, bukan diulang, direvisi. Pengadilan diulang atau direvisi, maka kan itu kan percuma jadi hukuman tersebut terhadap orang yang salah. Jadi kayak tadi saya bilang, yang Dokter Jaya bilang istilahnya hukuman seumur hidup tanpa ada kemungkinan diringankan hukumannya, atau pakai hukuman yang sampai ratusan tahun tadi, sehingga kalau misalkan nanti ada kemungkinan bahwa kita menghukum orang yang salah, maka bisa dijadikan pembatalan hukuman kan. Gitu kalau menurut pendapat saya, Dok. Kalau saya sendiri berpendapat ada beberapa tindak pidana yang memang pantas dihukum mati, Franky. Misalnya koruptor yang bisa bikin orang sampai satu negara bisa bangkrut misalnya. Itu kan extraordinary karena dia menyengsarakan sekian banyak orang. Yang kedua genocide. Orang genocide dia perintahkan kemudian ribuan orang mati seperti Pol Pot. Kalau menurut saya layak dapat hukuman mati. Pol Pot akhirnya kemana nasibnya? Nggak tahu. Masih ada apa nggak ya? Enggak lah. Misalnya genocide, kalau menurut saya pantas. Pembunuhan serial yang dilakukan itu tanpa belas kasihan sama sekali. Kalau menurut saya itu pantas. Jack the Ripper.
Iya, ya kayak begitu itu udah nggak mungkin bisa diperbaiki, Frankie. Tetapi memang tadi kamu bilang, jadi ada beberapa yang itu masih aslinya selektif banget. Ya. Arti itu udah gitu dan benar-benar terbukti pengadilannya itu memang benar jujur. Dan untuk mencegah supaya tidak ada kesalahan, saya setuju dengan Indonesia dikasih tenggang waktu sebelum dilaksanakan. Tapi nggak bisa direvisi kalau mau saya kalau dalam karena kenapa? Kalau dia memang udah pantas hukuman mati, hukuman mati. Kalau seumur hidup ya seumur hidup. Sama begini, bukan dengan alasan bahwa dia berkelakuan baik itu bisa kemudian jadi seumur hidup. Itu namanya nanti semuanya seumur hidup. Karena orang pasti berbuat baik. Yang dilakukan dikasih tenggang waktu untuk mencegah supaya tidak ada kesalahan vonis. Kan karena dalam sejarah tuh banyak sekali orang dinyatakan dihukum mati sudah dilaksanakan langsung ternyata vonisnya salah. Nah itu aja Frankie kalau menurut saya dari segi saya ya. Tetapi kalau kita ngomong HAM ya enggak. Tapi kalau orang yang misalnya maksudnya kayak Hitler, perbuatan satu orang membuat seluruh dunia perang dunia. Nah itu kan harus dong. Misalnya Pol Pot genocide. Kalau memang betul dia genocide, kenapa nggak layak gitu loh. Narkoba kalau menurut saya, kalau narkoba itu dia dengan sengaja udah tahu itu bahaya, dia bisa merusak satu negara, merusak ribuan orang. Itu kalau menurut saya layak untuk dapat hukuman mati. Kalau menurut saya ya, tapi itu bisa diperdebatkan sih sebenarnya. Tapi maksudnya tenggang waktu itu memang perlu kalau menurut saya. Nah, dokter tahu filmnya dok, yang masalah di Vietnam atau di Kamboja itu dok? Oh, saya lupa namanya. Apa? The Killing Fields. Iya, Killing Fields. Tapi itu mah produksi Amerika, Frankie. Gak apa-apa dok, itu seru dok. Ya. Kamu itu lihat ya, kalau film Amerika itu selalu orang Amerika yang jago, Frankie. Karena dia ngomong itu, dia ngelihat, menunjukkan kekejaman. Waktu saya pergi ke Vietnam, terbalik, Frankie. Dia nunjukin bagaimana orang Amerika kejam, bagaimana mereka dalam kondisi mereka itu bisa ngelawan Amerika. Jadi istilahnya tergantung sudut pandang, sama aja seperti Rambo, perang Vietnam. Ceritanya orang Amerika jagoan, mana ada jagoan? Saya sih sebenarnya kalau ngeliatin Rambo dok, otak saya tuh berpikir kritis dok. Ya kalau ada perang nggak usah repot-repot kirim pasukan, kirim aja Rambo 10. Selesai dok. Nggak 10, satu aja cukup kalau di film. Kan itu satu di satu tempat, jadi 10 sekaligus. Itu kan sebenarnya itu kampanye, Frankie. Itu namanya politis kampanye. Jadi kita masih lihat dari 12 sisi lah. Menurut saya. Jadi ya itu ya memang nggak nunjukkan kalau Amerika tuh hebat. Terus sama aja Mission Impossible. Oh satu orang bisa ngancurin satu negara tuh, bisa ganti presiden, Frankie. Itu kan ya memang itu tujuannya film tuh untuk. Nah sekarang dok. Nah jadi kalau gitu setelah orang dihukum mati nih dok ya, emang perlu diperiksa? Diperiksa untuk menentukan dia benar-benar meninggal. Tapi dicatat jam berapa segala macam gitu dok. Tapi sebenarnya kalau yang prosedur benar setelah itu harus diotopsi, ketahuan memang betul matinya gara-gara itu. Iya juga ya? Iya dong. Jangan-jangan matinya karena kaget. Atau sebelumnya diracun dulu. Ya nggak tahu whatever, tapi masih seperti itu. Tapi kalau saya yakin kalau di sini atau di mana habis hukuman mati dinyatakan meninggal langsung dikubur. Tapi kuburannya pun tidak dikasih tahu. Kalau di Indonesia ya, misalnya orang ditahan di Nusa Kambangan, dihukum mati, hukuman matinya di mana kita nggak pernah tahu. Nah tapi sekarang pertanyaannya gini, tembak nih Indonesia ditembak kan, yang nembak beberapa orang, banyak. Nggak semuanya punya anak peluru. Ada yang kosong, berbunyi, gitu. Tapi yang nembaknya sendiri kagak tahu ada peluru apa enggak. Tapi sama-sama bunyi, dok, orangnya pasti mati dah. Nah sekarang pertanyaan kenapa mesti peluru kosong, nggak semuanya dikasih peluru, nembak truk 5 atau 6 masuk ke dalam badannya supaya nggak meleset. Ya mungkin dok ya, supaya ngejahitnya sedikit. Kamu mikirannya yang begitu, jahit mah gampang, suruh mahasiswa kedokteran juga sana ngejahit. Kalau bisa ada 12 satu pasukan regu tembak. Bukan, kamu tahu secara psikologi sekarang bayangkan kalau kamu jadi eksekutor yang nembakin, misalnya kamu jadi eksekutor hukuman mati. Kamu kerja selama 10 tahun, berapa orang yang kamu tembak? Kamu bisa hidup habis gitu. Ya, dengan waktu nembak saya merem dok, gitu. Nggak kena. Itu nggak boleh. Dia tuh harus berketetapan hati nembak ke arah yang sama. Semuanya ngarah ke situ semua. Nggak boleh meleset. Kalau meleset kan bikin orang sengsara.
dikasih tidak tahu siapa yang nembak, sebenarnya yang keluar peluru yang mana, supaya mereka tidak guilty feeling. Karena kalau dia udah nembak orang terus mati, dia bilang, aduh gua salah, apalagi kalau ternyata hukuman matinya salah gitu ya. Aduh gua dosa, itu bisa seumur hidup, dia bisa sengsara seumur hidup, Frankie. Jadi mereka dijamin kesejahteraan yang mereka tahu itu adalah pekerjaan. Bukan maunya dia jadi eksekutor kan, pekerjaan, tapi dia nggak boleh dibebani oleh pekerjaan sehingga dia menjadi merasa bersalah seumur hidup. Nah dok, kan biasanya dok, kalau orang ditembak, anak pelurunya kan diambil. Ya. Kalau orang dihukum mati, dokter tahu nggak bahwa anak pelurunya itu diambil apa enggak? Nggak tahu, saya bukan pelaksana. Nggak tahu ya. Tetapi sekarang begini, kalau orang dipancung, orang-orang misalnya di hukuman gantung, eksekutornya ditutup mukanya, tapi cuma matanya doang kan, yang di hukuman itu ditutup semua sama sekali. Kenapa? Mau jawaban benar apa jawaban salah dok? Ya boleh, yang benar gimana, yang salah gimana? yang salah banyak jawabannya. Kalau yang benar itu supaya si algojonya itu tidak melihat ekspresi muka orangnya. Ya. Kalau jawaban yang salah banyak. Takut si yang tersangkanya terhukumnya tuh bisa gitu kan. Terus kemudian sumpah serapahnya keluar ataupun mendelik ke itunya, macam-macam lah. Jadi ataupun orang muka yang kesakitan atau seperti itu kira-kira dok. Ya kalau yang eksekutornya memang ditutup mukanya supaya dia yang eksekutor itu mukanya supaya dia tidak dilihat sama yang si terdakwanya. Karena kalau sampai gitu, kalau ini kliniknya orang-orang ya sudah mati, dia bisa dibayangin nih, si ini yang hukuman mati gua bisa dia didatengin. Ya dong. Tapi kalau yang ininya ditutup mukanya si korbannya, ya supaya yang ini memang nggak ngelihat itu. Tapi di Arab saya pernah tonton cuplikan film. Algojonya tuh nggak pakai tutupan ini loh dok. Nggak, itu memang ya itu tidak manusiawi, Frankie. Akhirnya si algojonya itu sendiri bisa dilihat sama si masyarakat umum melihat. Nggak, masyarakat umum boleh lihat, tapi jangan sampai masyarakat umum tahu, oh lu yang menghukum mati gitu loh. Itu nggak boleh. Jadi ini sama ini tuh masih tertutup. Bahkan makanya kalau di Indonesia hukuman tembak-tembak itu pasti dilakukan di tempat yang pagi hari menjelang itu dia tidak ada orang, tidak ada saksi, tidak ada apapun. Tapi supaya si yang nembak juga nggak merasa bersalah atau enggak, dia juga nggak tahu peluru siapa yang masuk. Ya dong. Terus dan dia juga tidak tahu itu yang di itu tuh bagaimana perasaan dia, cengir, ketawa atau apa gitu. Yang ini juga nggak mengenali ini gitu. Nggak tahu siapa yang bisa disalahin. Jawaban saya tadi benar apa enggak dok? Ya setengah lah. Setengahnya lagi dok kalau gitu. Kita kan kalau mau dapetin nilai 100 dok. Oke, yang tadi benar nggak dok argumentasi saya bahwa terutama yang terhukumnya itu supaya dia nggak ngelihat. Ya betul. Gitu ya. Terhukumnya dia nggak ngelihat, jadi dia nggak bisa menghantui siapa gitu. Kalau dia di depan dia nggak bisa menghantui. Terus yang mana yang nembak dia juga dia nggak tahu. Sebaliknya ini juga nggak tahu apakah peluru gue yang masuk apa enggak, dia juga nggak tahu. Jadi semuanya itu tanpa beban karena itu adalah kewajiban, Frankie. Kewajiban dia sebagai seorang yang memang digaji untuk itu. Jadi SSGT lah dok ya? Iya. Sama-sama nggak tahu. Ya mudah-mudahan sih Frankie ya, mungkin dalam berapa tahun ke depan kita nggak akan dengar lagi cerita seperti ini. Adanya di film-film doang, Frankie. Ya. Ya dong, karena kayak kita juga ya nggak suka lah lihat yang begitu-begitu. Nah, itu kadang-kadang otak saya tuh mikir, saya contoh nih dok, orang dipancung. Setelah dipancung, apakah dijahit lagi nggak tuh leher sama kepala ya? Enggak lah, langsung ditendang aja, dimasukin ke dalam lubang. Kan jenazahnya dikembalikan kepada keluarga mungkin dok ya? Dijahit lagi apa? Enggak bakal dijahit lagi, nggak ada di situ begitu. Udah gitu ya udah gitu aja. Bahkan ceritanya kalau di dalam kitab suci itu kan habis orang dipenggal gitu kepalanya kadang-kadang dibawa dikasih ke orang gitu. Nah kalau di masyarakat itu yang mah film itu dok, film kerajaan zaman dulu. Iya, utusan dipenggal kepalanya. Nih gua udah bunuh orang nih, ini kepalanya gitu. Dia membuktikan bahwa memang betul orangnya nggak salah gitu. Badannya tahu kemana tahu. Dokter tahu hukuman yang paling kejam, hukuman mati apa dok? Apa? Rajam.
Enggak, Frankie. Itu loh orang-orang Sambitin orang sampai mati. ya itu di zaman dulu tuh ada yang begitu. Tapi kalau sekarang sih mungkin udah nggak ada. Tapi yang kejam itu adalah pada waktu Perang Dunia Kedua, di mana orang diangkut dari mana-mana, dibawa kereta, keretanya tuh nggak pakai apa-apa, ditutup sama sekali, situ orang mati karena kehabisan napas. Itu sengsara banget, Bang. Termasuk gas itu adalah sesuatu yang luar biasa kalau menurut saya. Saya tanya lagi, Dok, filmnya apa, Dok? Nggak tahu, saya nggak nonton. Ada, nanti dokter cari filmnya Schindler List. Itu diceritain tuh di situ. Makanya sempat film tersebut nggak boleh tayang di Indonesia kalau nggak salah ya. Tapi akhirnya diperbolehkan. Nggak ada alasan, itu sejarah. Kita belajar dari sejarah kok. Terlalu mengerikan. Loh enggak, tapi justru mengerikan itu untuk mengajarkan pada orang supaya itu tidak terulang lagi, Frankie. Jangan salah, itu harus dilakukan. Karena kenapa? Misalnya contoh pada waktu Perang Dunia Kedua, itu adalah masa gelap buat dokter, Frankie. Karena banyak dokter yang terlibat di dalam hal-hal yang kejahatan seperti itu. Dengan ilmu kedokteran dipakai itu untuk menghabiskan banyak orang gitu loh. Mereka terlibat dalam pembunuhan orang banyak begitu, seperti itu. Dan akibat itu maka dokter itu mau bikin yang namanya etika kedokteran. Kita nggak boleh melakukan ini, termasuk antara lain tadi dokter tidak boleh terlibat dalam eksekusi dalam bentuk apapun. Berarti selama ini ya, kalau kita berandai-andai, Dok, itu kan banyak di negara-negara Eropa, Dok. Yang nyuntik siapa? Yang nyuntiknya? Nah, itu dokter lah. Dokter? Iya, itu sebabnya kemudian setelah Perang Dunia Kedua itu mereka ngatur dokter tuh nggak boleh begitu gitu. Karena dokter Jerman banyak melakukan kesalahan, Frankie. Pada waktu itu. Itu sejarah, nggak bisa diapa-apain. Akhirnya mereka bikin kode etik kedokteran dan segala macam yang harus berlaku di seluruh dunia. Termasuk ngajarin juga nggak boleh. Gitu nggak boleh. Dokter itu profesi luhur, Frankie. Jadi jangan ngajarin hal-hal negatif begitu. Apalagi kalau kita tahu tujuannya buat apa. Jadi kalau seorang dokter bisa ngajarin bikin website nih, zaman sekarang website kan, bagaimana cara menghukum orang supaya dia mati gitu, apa-apa. Terus bagaimana caranya bunuh diri, itu nggak boleh, Frankie. Oh gitu. Jadi itu sudah pernah dilakukan, tapi itu makan suatu kesalahan yang zaman dulu dilakukan, Dok ya. Dan nggak boleh terulang ya, Dok ya. Iya, itu. Jadi kita belajar dari sejarah, bukan masalah kejam nggak kejam lah, kejam nggak kejam. Sampai sekarang yang kejam juga banyak, yang motong-motong orang juga banyak. Ya dong, motong orang, melakukan pembunuhan. Apa kalah kejamnya orang bikin orang keracunan narkoba sampai satu negara hancur? Itu juga sama kan, itu kan kejam. Dia udah tahu, tapi dilakukan juga. Tapi dokter jangan terlibat gitu loh untuk hal tersebut. Nah sekarang, Dok, negara-negara yang masih melaksanakan hukuman mati, dokter tahu nggak? Nggak, browsing aja. Browsing aja, saya sih nggak. Atau banyakan mana yang masih melaksanakan? Sebagian atau tidak melaksanakan. Jadi makanya begitu Indonesia bilang masih ada hukuman mati, diserang sama berbagai macam negara. Sebagian besar tidak. Tapi kan Asia rata-rata masih, Dok ya? Nggak tahu. Saya nggak bisa ngomong. Tapi mungkin soalnya perkembangannya berbeda, Frankie. Jadi ya barangkali kita mesti lihat update terakhirnya tuh negara mana yang masih memberlakukan. Makanya waktu Indonesia melakukan eksekusi hukuman mati terhadap narkoba, orang-orang Australia dan segala macam itu yang protes banyak sekali, Frankie. Yang satu yang saya sih ngelihatnya, saya nggak tahu ya, saya antara saya lega atau bahagia atau senang, itu termasuk yang kemarin Mary Jane. Mary Jane, saya kok punya feeling ngeri salah hukuman gitu kan ya, ngerinya. Karena kalau menurut pengakuannya dia katanya diperdaya sama orang. Tapi kan kita nggak tahu tuh alasan dianya seperti itu atau memang kenyataannya dia bagian. Ya tapi kan sekarang udah dikoreksi dengan cara itu nggak boleh dieksekusi langsung kan. Ya mudah-mudahan ke depan dunia lebih baik lah, nggak masih ada gitu-gituan lagi. Ya tapi yang kita omongin ini adalah sesuatu yang memang sejarah sudah terjadi. Nah satu yang kamu lupa, Frankie, hukuman mati yang belum kita sebut. Apa, Dok? Disalib. Pada waktu zamannya Nabi Isa, itu dia disalib itu kan itu masih merupakan satu kebiasaan kan. Hukuman kan bersama yang paling hina, Dok. Ya,
bersama Yesus di sebelah-sebelah itu ada orang yang melakukan hukuman, dihukum. Nah sekarang pertanyaan saya gini, kalau orang disalib kenapa dia mati, meninggal? Capek dia. Hah? Capek. Dehidrasi, Frankie. Itu karena itu panas sekali. Paling sengsara itu hukuman. Dan satu lagi apa lagi? Habis darah ya. Darahnya habis, dehidrasi, panas dan segala macam. Makanya pada waktu penyaliban Yesus itu salah satu yang peristiwa yang kamu mesti lihat itu menunjukkan dia dehidrasi apa? Dia haus. Minta minum. Terus dikasih minumnya apa? Anggur cuka. Anggur asam, anggur yang udah basi. Jadi anggur asam ditaruh di bunga karang, dicelupin, dikasih disuman sedot sedikit, cuma saking hausnya. Kalau dia kena dehidrasi, yang jelas otak udah kagak beres, nggak bisa mikir, ginjal rusak. Itu paling lama tuh ya meninggalnya tuh. Makanya biasanya kan dari disalib sampai dia meninggal tuh bisa beberapa jam, dan itu termasuk sengsara, Vicky. Tapi pada waktu itu ada hukuman yang normal untuk penjahat. Hukuman yang paling hina itu, Dok. Bahkan ada satu murid Yesus yang dihukum salibnya terbalik, upside down. Saya lupa rasul yang mana itu. Ada namanya, saya lupa. Hah? Petrus kalau nggak salah ya. Nggak tahu. Dia dihukum terbalik bukan karena itu, dia yang minta. Dia yang minta ya? Dia yang minta. Dia mau dihukum gitu, enggak. Saya dibilang saya lebih hina dari Yesus. Saya minta dihukum terbalik. Dia nggak mau nyamain dirinya dengan itu. Iya, jadi hukuman nggak, yang saya lagi dari tadi saya ngomong sama dokter, ada aja orang tuh kepikir ya bagaimana ciptain satu acara matiin orang gitu ya. Enggak, itu memang ada orang yang menspesialisasikan diri itu dengan memikirkan itu. Emang nggak mau sangka segala giotin segala macam nggak bisa tercipta kalau dia nggak mikir. Dia mikir lah, dia cari ilmu, belajar ilmu fisika. Dan tahu nggak, giotin tuh kalau dia nggak bisa hitung dengan benar, begitu giotin dilepas sih gak putus lehernya, nengklek. Cilaka, Frankie. Itu namanya pengisahan. Jadi dia untuk gitu pun perlu ilmu fisika, Frankie. Ilmu gravitasi. Saya rasa ada satu hukuman mati yang paling sangat kejam, Dok. Apa? Lama itu matinya, Dok. Dikelitikin pakai bulu ayam, ketawa sampai mati. Itu lama banget. Itu ada di komik. Oke, ya udah, Dok. Jadi si hukuman mati ini menurut dokter ya memang artinya diciptakan seperti itu untuk hukuman, dan caranya tuh metodenya macam-macam, Dok ya. Dan harapan kita, Dok ya, mudah-mudahan hukuman mati itu udah bisa ada lebih tepat lagi caranya, kepada siapanya dan bagaimananya. Apakah mungkin lebih bagus juga kayak tadi digantiin lagi dengan cara yang bukan hukuman mati kali, dan lebih manusiawi barangkali. Ya. Oke, tapi dokter sekarang bisa nyenyak tidur kan habis ngomong-ngomong kayak gini, Dok. Saya nggak bisa tidur, Dok. Dokter mah sering ketemu yang sudah meninggal. Saya kan kadang-kadang ngomongin kayak tadi aja masih kadang-kadang kepikiran, ini gila kalau nonton film yang kayak gitu. Makanya saya bilang tuh kalau ngeliatin yang kayak gitu saya tuh banyak nggak nontonin itu ya, karena saya udah tahu ini pasti ada kekerasan yang nggak bagus juga buat kita tonton gitu ya. Seperti misalkan ya, untungnya kalau film-film barat yang sopan itu pada waktu pelaksanaannya tuh mereka nggak tampilin secara vulgar. Contohnya dokter film Wallace, itu deh. Wallace orang Scotland bilang dia adalah pahlawan, sedangkan orang Inggris bilang dia adalah pemberontak. Dihukumnya di film Wallace itu dia dibedah hidup-hidup, tapi dia nggak, di film itu tidak ditampilkan secara visual, cuman disebutin pakai teks saja. Itu kita kebayanginnya udah susah. Tapi di beberapa film-film yang memang mengejar sensasional, itu ditampilin tuh sampai istilahnya. Tapi ada satu, Frankie, yang barangkali yang kalau menurut saya itu harus diperhatikan. Saya pernah nonton kartun anak-anak. Itu ya, orang main dipenggal, dipenggal. Oh, itu lebih parah tuh. Ngajarin anak-anak tuh. Saya bilang ini yang begini kan apa bisa ditonton? Saya nggak tahu, tapi barangkali untuk orang-orang yang melakukan penyiaran yang begituan mestinya diblokir itu. Iya, bahaya itu. Itu
itu ngajarin anak lebih bahaya daripada orang dewasa. Ya. Anak tuh nggak ngerti bahwa itu adalah menyebabkan kematian tuh. Ya, mestinya itu harus ada badan sensor bekerja lebih. Tapi badan sensor lebih suka nyensorin film porno, Frankie. Kenapa? Ya sama juga. Bukan, sebelum dia sensor dia nonton dulu, Frankie. Ya kalau nggak kan dia nggak tahu apa yang mesti disensor, Dok. Iya. Oke Dok, jadi ya ini mudah-mudahan Dok ya. Jadi yang jelas tadi pertanyaan saya ada yang mungkin nggak bisa kita bahas karena kita bukan orang yang berkecimpung di situ, yaitu mungkin nanti yang bisa komen, yang tahu apakah orang dihukum mati itu pelurunya diambil lagi apa enggak. Terus kemudian tadi adalah kalau dia dipenggal, terus kemudian apakah itu pada waktu diserahkan kembali jenazahnya tuh disambung lagi enggak gitu ya? Ya kan banyak TKW Dok, bukan banyak, ada beberapa TKW yang dipenggal di Arab Saudi dikembalikan ke Indonesia jenazahnya, kalau nggak salah Dok ya. Kalau nggak salah tempo hari ada beberapa yang berasal dari Jawa Barat. Nah waktu dikirim ke sini tuh disambung lagi apa enggak? Oh iya tuh kalau dari TKW begitu diformalin dulu tuh Dok ya berarti ya? Walaupun nggak tahu saya, mungkin kemungkinan. Tapi nggak tahu dia, kalau mau saya sih seandainya pun dibawa ke sini orang nggak mau buka-buka petinya lagi. Bukan kan? Termasuk nggak mau lihat ada apa, apakah itu udah disambung apa nggak ada urusan. Baunya keluar Dok, nanti di pesawat kalau nggak diformalin. Oh enggak, pasti diawetkan. Diawetkan ya dengan belum cara formalin, lain. Frankie. Ya siapa tahu mereka punya metode lain. Diawetkan biasanya masih. Ya mudah-mudahan nanti ada yang bantu kasih penjelasan Dok ya. Ya Dok jangan lama-lama ngomongnya kayak gini Dok. Thank you Dok. Oke. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.